Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kristina. Kami dari kelompok 5 tentang teori produksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunga Maharani. Selanjutnya ada Dian Amalia dan Nazwa Aulia. Nah, yang pertama di sini ada definisi teori produksi. Definisi teori produksi adalah sebuah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi mengajarkan sebuah mekanisme agar produksi dapat mencapai tujuannya yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya produksi yang jumlah dan nilainya seringkali tidak mudah berubah. Nah, sumber daya ini bisa dalam bentuk modal usaha, gedung, tanah, dan lain-lain, atau bisa juga dalam bentuk sewa maupun bunga. Yang kedua ada labor. Biaya faktor tenaga kerja ini seringkali dituliskan dalam bentuk gaji. Yang ketiga di sini ada material. Faktor produksi yang ketiga adalah material atau bahan baku. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat berupa barang maupun jasa yang menjadi semakin efisien. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari produksi. Tujuan dari produksi sendiri yaitu pertama menghasilkan dan memperbanyak jumlah barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Dan jika perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan seperti mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu meningkatkan lapangan dan menjadi sumber penghasilan sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kemakmuran serta mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada beberapa teori produksi yang berdasarkan jenis produk. Yang pertama ada produksi ekstraksi. Yang pertama ada produksi ekstraksi. Produksi ekstraksi sendiri itu merupakan sebuah kegiatan produksi yang menambah dan menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung dari sumber daya alam, seperti kegiatan produksi emas, batu bara, tambang, gas, minyak bumi, tembaga, nikel, dan sebagainya. Yang kedua ada produksi agraris. Produksi agraris ini merupakan sebuah kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah dan menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan, seperti pada bidang-bidang sejenis perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga yaitu ada produksi industri. Ini merupakan sebuah kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dan mengubah barang dari barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, seperti kegiatan produksi industri pada pengolahan makanan kemasan, pakaian, bahan-bahan konstruksi, alat-alat elektronik, atau kendaraan bermotor. Yang terakhir ada perdagangan dan jasa. Perdagangan ini merupakan sebuah kegiatan pemindahan tempat barang dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti kita membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau, seperti kita membeli dalam bentuk grosiran dan kita menjual kembali dalam bentuk satuan dengan harga yang berbeda agar mendapatkan keuntungan. Yang terakhir ada jasa-jasa. Merupakan sebuah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan seperti layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan atau hubungan matematis yang menggambarkan keterkaitan antara jumlah input, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, teknologi, dan kewirausahaan yang digunakan dalam proses produksi dengan jumlah output, barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana perubahan daripada input akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Tujuan dan fungsi produksi. Yang pertama, menjelaskan hubungan teknis antara input dan output dalam proses produksi.
Lalu yang kedua, membantu produsen menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan output yang maksimal. Ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan produksi seperti berapa banyak input yang harus digunakan untuk mencapai target output tertentu. Yang terakhir, menghitung produk marginal atau tambahan output dari penambahan satu unit input dan produk rata-rata setiap input yang digunakan. Jenis-jenis fungsi produksi, terdapat dua jenis fungsi produksi. Yang pertama, fungsi produksi satu input variabel, hanya satu faktor produksi yang berubah, misalnya hanya tenaga kerja, sementara faktor lain tetap. Yang kedua, fungsi produksi multi-input, lebih dari satu faktor produksi yang berubah, misalnya tenaga kerja dan modal. Aspek fungsi produksi. Yang pertama, kuantitas output, jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, efisiensi penggunaan input yang optimal untuk memaksimalkan output. Yang ketiga, pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan jumlah output yang dihasilkan dari input yang sama. Lalu ada kegiatan produksi, yaitu proses atau rangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan, menciptakan, atau menambah nilai guna barang atau jasa. Dalam proses ini, bahan baku input diolah menjadi barang jadi atau jasa, yang berarti itu output yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jenis kegiatan produksi ada dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, misalnya pembuatan sepatu dari kulit, pembuatan roti dari tepung. Yang kedua, produksi jasa, menambah nilai guna tanpa mengubah bentuk fisik barang, misalnya jasa pendidikan, transportasi, dan jasa konsultasi. Lalu ada tahapan kegiatan produksi, ada 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan produksi. Kedua, pengadaan faktor produksi. Yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, pengendalian kualitas. Lalu yang terakhir, distribusi dan pemasaran. Ada juga faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu sumber daya alam, bahan baku, tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Lalu contoh dari kegiatan produksi ada banyak ya, misalnya pabrik tekstil yang mengolah kapas menjadi kain, petani yang menanam padi dan menghasilkan beras. Kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa teori produksi ini sangat diperlukan untuk perusahaan agar perusahaan mampu memahami persiapan yang dibutuhkan. Teori produksi ini banyak dipelajari dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin meminimalisir pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Namun teori produksi ini tidak cukup jika hanya dipelajari, maka tidak cukup dan tidak akan menghasilkan buah jika hanya dipelajari. Maka pada teori produksi ini harus sekali untuk diterapkan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam untuk Ibu Kristina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.